Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sedaneksa, sehat, cerdas, berprestasi. Oke anak-anak, baik bertemu lagi dengan Pak Guru ya, melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Salah satunya kalian akan menyimak materi pada pagi hari ini melalui video yang Pak Guru tayangkan pada saat ini. Nah, langsung saja hari ini yang akan kita bahas adalah tentang sesuai dengan ini nih, tulisan yang sudah Pak Guru buat ini. Slide yang Pak Guru buat ini adalah bahwasanya kita melanjutkan pembahasan tentang materi Ayo Membayar Zakat dengan submateri yaitu konsep dari zakat mal. Apa sih Pak zakat mal itu? Nah, kalian sudah harus bisa tahu ini karena di sini sudah ada clue-nya, ada gambar emas. Emas itu termasuk apa? Iya betul, termasuk harta. Nah, salah satu yang wajib kita zakati yaitu adalah harta emas ini nanti ya. Baik anak-anak, selanjutnya next Pak Guru akan menyampaikan submateri pada hari ini. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari zakat mal. Apa sih artinya zakat mal? Yang kedua kemudian syarat wajib zakat mal ya. Kemudian yang ketiga ada jenis dan jumlah benda yang dizakatmalkan beserta dengan nisabnya. Oke, langsung untuk pembahasan pertama, mari kita artikan dulu ya anak-anak ya untuk pengertian dari zakat mal. Zakat mal sendiri itu berarti membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki anak-anak. Kemudian diberikan ke siapa? Ya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Minggu yang lalu kita sudah membahas nih 8 asnaf penerima zakat ya. Salah satunya ya diberikan kepada beliau-beliau yang termasuk 8 asnaf tadi ya. Nah, apabila harta tersebut juga sudah mencapai nisab. Nisab itu apa Pak? Nisab itu adalah lama waktu suatu harta itu menjadi milik seseorang dan juga dalam jumlah tertentu. Jumlahnya sudah sesuai nisab belum? Kalau belum ya belum mengeluarkan zakat mal. Baik. Lanjutnya Pak Guru akan membahas dari syarat wajib zakat mal. Nah, orang-orang seperti apa sih Pak yang wajib mengeluarkan zakat itu? Yang pertama beliau tentu harus beragama Islam anak-anak ya. Yang kedua ada balik, kemudian juga berakal. Balik itu artinya apa anak-anak? Balik itu artinya dewasa. Berakal itu artinya akalnya sehat, tidak gila. Berarti kalau orang gila ya nggak perlu bayar zakat mal. Yang keempat mencapai nisab. Barang yang dimiliki kita memilikinya minimal itu 1 tahun. Kalau belum 1 tahun memiliki ya belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Yang kelima termasuk barang yang wajib dizakati. Apa sih Pak? Apakah saya di rumah punya lemari itu wajib zakat? Apakah saya punya rumah segini wajib zakat? Nah kita akan bahas nih selanjutnya. Apa sih macam-macam harta yang wajib kita untuk keluarkan zakatnya? Yang pertama ternyata apa? Emas dan perak nih. Anak-anak jika di rumah kalian punya orang tua kalian punya emas, perak disimpan ya, berarti otomatis mereka harus membayar zakat. Tapi tunggu dulu, emasnya berapa? Nisabnya berapa dulu? Apakah emasnya 1 gram harus zakat Pak? Nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya. Kedua adalah zakat pertanian dan hasil bumi. Kalau di rumah kalian punya kebun, punya sawah, nah itu juga harus wajib mengeluarkan zakatnya berapa? Kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian zakat binatang ternak atau bisa kita katakan dari zakat kalau kita punya binatang ternak di rumah. Kemudian zakat perdagangan kalau orang tua kalian sebagai pelaku usaha berarti ada zakatnya juga. Yang ketiga, yang selanjutnya mohon maaf zakat barang temuan. Kalau kamu nemu barang ini ternyata tidak asal nemu terus kita nikmati, ternyata kita harus mengumumkan selama 1 tahun atau lebih baru itu menjadi milik kita dan wajib kita setiap tahun mengeluarkan zakatnya berapa Pak? Nanti kita akan bahas. Yang pertama zakat emas dan perak. Nah, untuk emas dan perak ketika kalian di rumah punya emas jumlahnya 94 gram atau lebih, nah, kamu memilikinya 1 tahun, minimal 1 tahun atau lebih, berarti harus mengeluarkan zakat. Zakatnya 2,5% anak-anak. Taruhlah kita supaya mudah menghitungnya. Kalau seandainya harga emas 1 gramnya 94 gram, berarti kalau harga emas 1 gramnya adalah 1 juta misalnya, berarti kalau 94 gram taruhlah 94 juta. 94 juta berarti 2,5% zakatnya berapa? Kalau kita mudah hitungnya berarti kita bisa ambil kesimpulan sekitar 2.350.000 itu zakatnya 1 tahun. Kalau di rumah kamu punya emas
94 gram dengan takaran 1 gramnya 1 juta begitu. Begitu juga dengan perak. Kalau lebih dari 624 gram atau minimal 624 gram berarti sudah harus mengeluarkan zakatnya 2,5%. Apalagi zakat pertanian. Hasil bumi ini juga harus kalian ketahui juga. Kalau hasil daripada pertanian orang tua kalian itu lebih dari 930 liter berarti juga harus wajib mengeluarkan zakat malnya. Kalau sawahnya itu diari oleh air sungai, kalian nggak usah nih mompa, nggak usah pakai diesel, ya zakatnya 10%. Tapi kalau kalian harus pakai diesel, kemudian pakai sanyo untuk mengairinya, pakai alat lah, zakatnya 5%. Untuk binatang ternak, ternyata tidak semua hewan ternak kita wajib mengeluarkan zakat. Di sini ada tiga macam. Yang pertama ada unta, itu pun kalau sudah mencapai 5 ekor unta, harus zakatnya 1 ekor kambing atau domba. Kalau punya 30 ekor sapi, zakatnya 1 anak sapi atau kerbau. Kalau punya 40 kambing, zakatnya per tahun ya 1 ekor kambing. Jadi kalau ayam ya 3, karena yang masuk zakat mal, yang masuk dikeluarkan untuk zakat mal ada 3 binatang ini, ada ekor, ada unta, sapi dan kambing. Itu pun harus sesuai dengan nisab. Zakat perdagangan. Untuk zakat perdagangan yaitu kalau hitungan perdagangan 2,5%-nya yang harus dibayarkan oleh orang tua. Kepada siapa? Kembali lagi kepada 8 asnaf tadi. Kemudian yang terakhir ada zakat barang temuan. Sebelum kamu menikmati barang temuan ini, ya kamu harus tahu bahwasanya ketika kamu nemu barang, itu kan bukan hak kita, bukan milik kita. Kalau sudah disiarkan selama 1 tahun atau lebih, baru itu menjadi hak kita. Tapi setiap tahun pun kita nggak asal memiliki, tapi kita harus mengeluarkan zakat tersebut. Dan zakatnya lumayan besar, 20%. Kalau kalian nemu emas 1 gram misal, kemudian harganya taruhlah 1 gram 1 juta. Ya kalau zakatnya 20%, setiap tahun kamu harus membayar sebesar 200.000 ya. Makanya dari itu zakat barang temuan itu harus penting dipahami oleh kalian, karena ini bukan benar-benar milik kita ya. Jadi kita harus bisa mengeluarkan zakat tersebut. Yang terakhir apa? Terima kasih. Ini mungkin sedikit materi yang Pak Guru bisa sampaikan lewat video ini. Selanjutnya kita akan membahas lebih lengkap di pertemuan ini dengan kegiatan, kalau nggak salah hari ini kita akan bermain kartu ya. Semoga tambah semangat dan tambah seru. Selamat untuk mengerjakan dan selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.